menunjang proses pembuatan oksigen ya. Nah, setelah itu nanti di lingkungan ya, itu kita menghasilkan CO2 ya, di mana kalau manusia atau makhluk hidup kan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, setelah dikeluarkan CO2 yang ada di lingkungan ya, baru diproses di dalam sel hijau daun atau sel klorofil yang nantinya akan menjadi oksigen. Nah, di sini di dalam reaksi di klorofil ini ya, tentunya melibatkan air ya. Airnya ini berasal dari unsur hara ya atau dari sumber ya, tanah ya yang merupakan bagian dasar ya. Dimana di tanah ini kan untuk menghubungkannya itu kan terdapat bagian tanamannya itu adalah akar ya. Jadi akar inilah yang menyerap air yang berasal dari tanah itu sendiri ya. Atau bisa juga kalau hujan ya airnya menyerap ke tanah. Nah, cadangan airnya itu yang diambil dari akar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau pohon ya. Nah, dari air ya ditambah karbon dioksida, nanti dia akan menghasilkan gula ya, C6H12O6. Di mana gula ini adalah unit penyusun dari karbohidrat ya. Dan hasil samping lainnya itu adalah oksigen. Nah, ini adalah sel yang paling berperan dalam pembentukan oksigen dan glukosa ya, yaitu kloroplas. Nah, di kloroplas ini ya merupakan organel ya. Nah, ini ditemukan di dalam sel tanaman ataupun ganggang eukariotik ya, yang dimana perannya itu bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, prosesnya ini ya adalah wadah ya, wadah terjadinya proses reaksi biokimia pada proses fotosintesis. Makanya di alam ini kita udah harus bersyukur karena kita sudah disediakan semuanya, sudah disediakan air ya, tanah ya sebagai tempat berpijak ya, kemudian tempat berpijak pohon ya atau tumbuh-tumbuhan. Di tumbuhan itu juga sudah disediakan zat hijau daun sehingga bisa terproduksi oksigen ya, di mana oksigen ini kan merupakan molekul yang sangat penting ya dalam kehidupan ya. Seperti misalnya kita menghirup oksigen ya, kalau misalnya kita kekurangan oksigen, kita perlu beli dari luar ya. Pada saat pandemi kemarin kan oksigen benar-benar dicari. Nah, oksigen yang beli di luar itu berbayar dan itu mahal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak menghirup oksigen, ya otomatis sel-sel dalam tubuh kita akan nekrosis, akan kematian jaringan. Kemudian oksigen di sini juga perannya itu membawa nutrisi ya ke dalam organ ya dan jaringan serta sel sehingga pada saat proses pembuatan ATP, proses yang berasal dari eh, aerob ya itu menghasilkan ATP yang lebih banyak dibandingkan anaerob ya seperti itu. Nah, ini adalah kloroplas ya. Jadi di dalam sel ini ya, kalau dilihat dari bagian yang transparan, di sini berasal dari ya tilakoid ya. Kemudian ada inner membran ya, bagian tengahnya. Kemudian di tengahnya itu ada intermembran space dan outer membran. Nah, outer membran ini yang paling luar ya. Di tengah-tengahnya ada intermembran. Di dalamnya itu adalah inner membran. Nah, di dalam inner membran di sini terdapat tilakoid ya, tilakoid ya di mana di susunya itu berasal dari granum ya, di mana tilakoid dan granum ini ya di luarnya itu adalah stroma ya. Nah, ini adalah bagian dari kloroplas ya. Jadi dari sel mesofil ya, tumbuh-tumbuhan ya diambil ya dilihat ya menggunakan mikroskop ya yang lebih detail ya, baru dilihat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah proses fotosintesis ya. Nah, ini dari kloroplas ya, dari sel masuk ya ke dalam dari tumbuhan ya. Kalau di zoom atau didetailkan ya, ini adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu nanti akan masuk ya cahaya matahari
ya. Nah, dari cahaya materi ini nanti akan berlangsung dua siklus ya. Ada yang berasal dari reaksi terang dan ada yang dari siklus Kelvin atau Kelvin cycle. Nah, di sini ya, yang untuk reaksi terang ini masuknya itu adalah air ke dalam kloroplas, kemudian diproduksi ya berasal dari NADP plus ya dan ADP. Nanti ditambah senyawa berenergi tinggi yaitu fosfat masuk ke dalam reaksi terang, ya nanti akan menghasilkan ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan di dalam siklus Kelvin dan NADPH, di mana sudah diterima elektron yang berlebih itu ya menjadi NADPH. Di dalam siklus Kelvin juga dia menggunakan bahan baku yang dikeluarkan oleh makhluk hidup yaitu CO2. Nah, dari CO2 di sini lah diolah nanti akan ATP-nya itu akan diproduksi ya. Nantinya akan menjadi gula serta diproduksi lagi itu akan menghasilkan oksigen. Nah, ini adalah reaksi terang ya. Jadi cahaya dengan panjang gelombang P700 nantinya akan diaktifasi. Nah, ini terjadi di fotosistem 1 yang akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 ini sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian disalurkan menuju ferredoksin ya, sitokrom kompleks dan PC, plastosianin. Nanti akan dikembalikan ke tempat semula di fotosistem 1. Nah, saat bergerak di FD ini, peredoksin ini, nanti kompleks sitokrom dan PC ini ya, nanti akan elektronnya itu akan melepaskan energi sehingga akan terbentuk senyawa berenergi tinggi yaitu ATP melalui proses chemiosmosis. Nah, ini adalah reaksi terang ya. Jadi ini pada fotosistem 2 ya, nanti elektronnya itu akan diterima ya, nanti akan masuk ke dalam sitokrom kompleks ya, nanti akan menjadi PC ya, nanti lalu masuk ke dalam fotosistem 1. Setelah itu diterimalah ya primary acceptor ya, kemudian direaksikan kembali menjadi FD, masuk lagi ke sitokrom kompleks. Nah, ini adalah reaksi sampingnya itu nanti akan menghasilkan ATP. Nah, ini adalah reaksi terang siklik ya. Kemudian ada reaksi terang non siklik ya, di mana di sel yang tadi ya kita sudah menghasilkan oksigen dan gula. Nah, ini adalah bagaimana elektron di sini memberikan peran di dalam reaksi terang ya. Selama reaksi terang ya terhadap ATP dan NADPH ya. Jadi di fotosistem 2 di sini yang tadi ya dari cahaya, ya dia akan bereaksi menjadi Fd ya. Nih ya, Fd kemudian sitokrom kompleks dan Pc ya. Nanti setelah itu dia akan masuk ke dalam primary acceptor. Nah, di H2 ini dia terdapat dua elektron ya. Dua elektron yang berasal dari oksigen dan air ya. Nanti masuk ya. Kemudian tahap selanjutnya itu ya, nanti dia akan menghasilkan setengah oksigen. Nah, dari primary acceptor di sini langsung masuk ke dalam Peki dan sitokrom kompleks. Dan di sini reaksi sampingnya itu adalah ATP. Nah, setelah sudah menjadi ATP, ya di sini akan terjadi proses elektron transport C, jadi pertukaran elektron, ya. Nanti akan masuk ke dalam fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1, di sini yang terikat adalah P700. Kalau fotosistem 2 adalah P680. Nah, setelah itu masuk ya. Nah, ini juga masuk nih cahaya ya, masuk cahaya, masuk ke dalam primary acceptor ya, elektronnya diberikan, lalu masuk ke dalam FD. Nah, di FD ini nanti dia akan menyumbangkan dua elektron ya menjadi NADPH ya dengan bantuan NADP plus reduktase. Nah, ini adalah reaksi terang non siklik ya. Jadi cahaya dengan panjang gelombang P680 akan ditangkap oleh fotosistem 2 sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat energi yang tinggi. Nah, ini akan ditangkap oleh reseptor primer. Kemudian elektron yang telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Nanti untuk mengisi kekosongan tersebut, maka
Grana mempunyai mekanisme menggunakan air, ya, yang akan dipecah ya sehingga membentuk 2 molekul H+ dengan 1 molekul oksigen. Nah, dari oksigen kan di sini kekurangan 2 elektron ya. Nanti dia akan mendonorkan ke pusat fotosistem 2. Nah, 2 molekul oksigen di sini akan bersatu yang akan menjadi oksigen. Ini yang dilepaskan oleh tumbuhan. Nah, kemudian pemecahan dari H2O itu disebut fotolisis. Setelah itu, elektron dari fotosistem 2 yang naik ya dan ditangkap reseptor primer nanti dialirkan ke PQ, plastoquinone, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Yang nantinya akan diantarkanlah elektron tersebut ya ke reseptor primer. Ya, ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, nanti akan membentuk senyawa berenergi tinggi yaitu ATP yang berasal dari penggabungan ADP dengan gugus fosfat. Nah, kemudian di sini ya, kalau misalnya pada reaksi transiklik itu tidak kembali ke fotosistem ya, tetapi elektron tersebut loncat ke fotosistem 1, ya di sini tujuannya itu untuk mengisi kekosongan elektron ya pada fotosistem 1. Karena elektron pada P700 ini ya akan naik meningkat ya ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nanti akan ditangkap oleh reseptor primer dan diteruskan ke ferredoksin. Nah, ini yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP plus reduktase. Di mana enzim ini akan menggunakan elektron tersebut untuk mereduksi, untuk menurunkan elektron valensi dari senyawa tersebut ya, sehingga terjadi proses pembentukan NADPH. Di mana dua hanya itu dari fotolisis tadi. Nah, ini adalah hasil dari aliran elektron tersebut ya. Adalah molekul ATP dan NADPH ya yang akan digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis. Di mana di reaksi terang kan dia menggunakan cahaya ya sebagai penggerak elektron. Kemudian H2O di sini digunakan untuk mendonorkan elektron yang akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Ya, maka dari situ kan reaksi terang itu bisa kita katakan sebagai fotolisis air. Kemudian ada aliran elektron non-siklik ya, di sini menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian aliran elektron sikliknya itu nanti menghasilkan ATP. Nah, keduanya ini ya, ATP dan NADPH itu digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma, sel stroma. Ya, ini adalah keseluruhannya ya. Jadi ini adalah stroma ya, di mana konsentrasi protonnya itu rendah ya. Nah, di sini di stroma di sini ya, ini ada space thylakoid ya, ada space thylakoid di mana space thylakoid di sini konsentrasi protonnya itu lebih tinggi dibandingkan stroma ya. Setelah itu di thylakoid space di sini ya, ini merupakan sel di mana terjadi fotosistem 1 dan 2 ya. Tahapannya itu ya di thylakoid space di sini kan konsentrasi H+ ya hidrogennya itu tinggi. Nah, elektron yang dihasilkan dari H2O ini ya, elektronnya itu akan masuk ke dalam fotosistem 2. Nah, kemudian setengah dari atom oksigennya ini akan terpisah. Nah, setelah itu masuk ya, kemudian masuk ke dalam reseptor primary. Nah, di reseptor primary ini nanti akan diteruskan ya di PQ ya, di mana nantinya di sel fotosistem 2 ini ya cahaya juga masuk ya untuk menunjang ya, memaksimalkan proses fotosintesis. Setelah di PQ masuk ke dalam sitokrom kompleks ya. Nah, di sini ya di fotosistem 2 di sini H+-nya itu ya dihasilkan. Nanti dia akan masuk ke dalam fotosistem 2 ya. Nah, setelah itu setelah di sitokrom kompleks ya, dia akan dengan bantuan PC dia akan masuk ke dalam fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 dikeluarkanlah dalam bentuk FD ya, masuk ke dalam enzim NADP plus reduktase, dia akan membentuk NADPH. Nah, di mana ini terjadi di proses klorofil ya, kloroflas ya. Nah, di NADP plus reduktase ini yang diupayakan itu adalah proses penambahan proton sehingga nantinya akan terbentuk NADPH.
ya, setelah NADPH, dia akan masuk ke dalam siklus Calvin. Yang masuk ke dalam siklus Calvin itu tidak hanya NADPH, melainkan ada juga dari proses ATP sintase yang terjadi di membran tilakoid. Jadi di membran tilakoid ini adalah proses pembentukan ATP ya yang berasal dari ADP dengan satu gugus fosfat di mana dia membutuhkan proton. Nah, protonnya ini ya digunakan berasal dari fotosistem 2 ya lalu masuk ke dalam kompleks membran sitokrom kompleks ya. Nah, inilah dia masuk ke ATP sintase ya. Nah, setelah sudah terbentuk ATP, dia akan masuk ke dalam siklus Calvin. Nah, siklus Calvin inilah yang dihasilkan ya di proses fotosintesis ya. Nah, kemudian di proses fotosintesis di sini ya terjadi zat hijau daun ya, terjadi di kloroplas ya, di mana di sini melibatkan reaksi terang yang tadi sudah dijelaskan dan siklus Calvin tadi. Ya, dia melibatkan cahaya matahari sebagai apa ya, pemasak ya dari air dan CO2 yang diproses gitu ya. Nah, ini adalah reaksi gelap ya, siklus Calvin atau fiksasi karbon. Ya begitu begitu dia input ya, CO2 masuk ya. Nanti fase 1 itu adalah carbon fixation ya. Jadi ini adalah pendek ya rantainya ya. Nah, nanti direduksi ya sehingga menjadi 3 fosfolgliserat. Nah, di 3 fosfolgliserat nanti akan dirubah menjadi 1,3 fosfolgliserat di mana di sini dia menghasilkan ATP. Dari 1,3 fosfolgliserat ya dia akan terbentuk NADP+ dengan gugus fosfat yang berasal dari NADPH. Ini adalah fase 2 yaitu reduksi proses penurunan bilangan oksidasi. Setelah itu masuk ke dalam diproses sehingga terbentuk gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nanti dia akan ada dua produk ya, ada yang menjadi G3P, ada yang menjadi G3P yang berupa output ya, atau gula. Nah, G3P yang satunya dia akan masuk ke dalam siklusnya tetap ya merubah menjadi ribulose bifosfat. Nah, di proses pembentukan ini dia masuk ke dalam fase 3 yaitu regeneration of the CO2 acceptor. Di sini menghasilkan ATP, dari ATP menghasilkan ADP. Nah, setelah itu membentuk satu siklus yang dinamakan siklus Calvin. Nah, fiksasi karbon di sini pertama kali ya direaksikan gelap ya, terjadi proses pengambilan CO2 dari udara ya, dari lingkungan, dari makhluk hidup ya. Itu bisa. Nah, karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan RuBP, ribulosa bifosfat, oleh enzim Rubisco. Di mana enzim ini ya merupakan Rubisco ini merupakan protein enzim yang ada di kloroplas. Dalam tahap ini yang akan terjadi proses pengikatan CO2 ya yang nantinya akan menjadi 6 molekul 3 fosfogliserat. Nah, di proses reduksi nanti 3 fosfogliseratnya itu akan menerima fosfat yang berasal dari ATP sehingga akan 2 ya menjadi 1,3 bis fosfogliserat. Nah, setelah itu dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Nah, sepasang elektron ini nanti yang disumbangkan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat yang juga kehilangan satu gugus fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga dibutuhkan 6 molekul NADPH ya dalam sekali siklus Calvin. Nah, hasil dari tahap reduksi di sini adalah 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat dengan 1 molekul ya yang akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa yang tersisa hanya 5 molekul G3P. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu regenerasi. Di sini tahap ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bifosfat. Pada tahapan ini 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat nanti akan dirubah menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Nanti akan menangkap CO2 sehingga 3 molekul ATP itu akan diberikan fosfatnya. Nah, reaksi gelap di sini terjadi pada bagian stroma kloroplas. Nah, disebut siklus ya, karena reaksi ini berlangsung secara terus-menerus ya.
karena tidak membutuhkan cahaya matahari. Jadi fluoroplast ini bisa melakukan reaksi gelap ya tanpa adanya cahaya matahari. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, untuk yang presentasi disilakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Siklus asam sitrat untuk reaksi yang dikatalisnya itu oleh isositrat dehidrogenase. Untuk metode penghasilan ATP-nya, oksidasi 2NADH pada rantai respirasi. Jumlah ATP yang terbentuk per molnya itu, per mol glukosanya itu ada 6. Lintasannya masih sama siklus asam sitrat. Reaksi yang dikatalisnya oleh alfa ketogularat dehidrogenase. Metode penghasilan ATP-nya itu oksidase 2NADH pada rantai respirasi, sedangkan jumlah ATP yang terbentuk per mol glukosanya itu ada 6. Untuk lintasannya masih sama siklus asam sitrat. Reaksi yang dikatalisnya oleh suksinat tiokinase. Metode penghasilan ATP-nya fosforilasi pada tingkat substrat. Jumlah ATP yang terbentuk per mol glukosanya itu ada 2. Lintasannya siklus asam sitrat. Reaksi yang dikatalisnya oleh suksinat dehidronase. Metode penghasilan ATP-nya oksidasi 2NADH pada rantai respirasi. Jumlah ATP yang terbentuk per mol glukosanya ada 4. Lintasannya itu siklus asam sitrat. Reaksi yang dikatalisnya oleh malat dehidrogenase, sedangkan metode penghasilan ATP-nya oksidasi 2 NADH pada rantai respirasi. Jumlah ATP yang terbentuk per mol glukosanya ada 6. Jadi jumlahnya ATP terbentuk per mol glukosanya itu 30. Total per mol glukosa dalam keadaan aerob 38. Total per mol glukosa dalam keadaan anaerob ada 2. Terima kasih, Bapak. Ada yang mau nanya? Oke, coba dari awal. Lagi. Coba dari awal sekali. Ada semua ya, Zahira, Pules, Salsa ada ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara mengkonversi, nanti dimasukin ya. Bagaimana cara mengkonversi glukosa ya menjadi asam lemak dan lemak atau dari senyawa non karbohidrat menjadi karbohidrat. Nanti dimasukkan ya. Bagaimana prosesnya. Kemudian dimasukkan juga enzim-enzim apa saja yang terlibat ya di dalam siklus asam sitrat ya. Itu ditampilkan di slide sendiri ya, satu slide baru ya. Oke, timnya sudah mencatatkan ya? Sudah. Oke, baik. Next. Nah, ini prosesnya ya. Nah, jadi dalam sel prokariot, oke. Nah, ini dibikin aja skema. Jadi sebelahnya itu adalah gambarnya, sebelahnya itu adalah narasi dalam bentuk tahap-tahap gitu ya. Nah, energi potensial itu apa? Masukkan ya.
Lagi potensial apa? Terus reaksi asetil koenzim A itu yang seperti apa reaksinya? Masukkan. Terus eksergonik itu apa? Ya, tampilkan ya pengertian dari eksergonik ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, udah oke nih. Next. Perannya apa saja? Nah, ini boleh nih nanti kamu masukkan ya apa bagian-bagian dan fungsinya secara singkat ya, khususnya yang digunakan untuk daur Krebs ya, atau siklus asam sitrat, atau boleh semua semua organelnya juga boleh ya. Next. Nah, ini adalah membran luar ya, atau outer membran ya. Nah, dimasukkan outer membran itu apa yang aktivitas apa atau fungsi apa yang terjadi di outer membran di mitokondria. Dimasukkan ya. Terus peran transolease apa ya? Tambahkan. Nah, protein integral itu seperti apa? Rumus kimianya masukkan ya. Next. Nah, ini ruang antar membran ya. Apa yang terjadi di ruang antar membran untuk proses siklus Krebs ya. Nanti dimasukkan ya. Next. Nah, ini inner membran ya. Nah, inner membran itu fungsinya sudah ada ya. Nah, reaksi redoks fosforilasasi oksidatif itu apa? Cari skemanya ya. Kemudian sintese ATP itu bagaimana caranya? Cari skemanya. Kemudian proses protein fusi dan fisi itu apa? Ya, tambahkan. Terus nanti kamu sisipkan satu gambar di mana itu jelas memberikan informasi mana dia outer membran, inner membran, intermembran space ya dari mitokondria itu dimasukkan ya. Nah, kan yang kamu tampilkan kan nama Indonesianya kan, nggak apa-apa itu. Oke, next. Krista ya. Apa yang terjadi di bagian mitokondria Krista ya? Membran dalam mitokondria. Oh, Krista ini adalah bagian dari membrannya ya. Nah, proses apa yang terjadi di Krista ya? Next. Nah, matrix ya, nanti juga ditampilkan. Oke, udah oke nih matrix. Next. Nah, daur Krebs ya, daur Krebs. Oke, next. Ini fungsi, oke, next. Nah, kamu cari juga yang daur Krebs, kan ada yang aerob sama anaerob. Ya, coba ditambahkan ya. Dimasukkan keduanya udah harus ada ya. Siklus Krebs kan juga pembentukan energi juga berasal dari aerob sama anaerob. Masukkan ya. Kemudian tahap reaksinya itu kamu masukkan ya rumus kimianya sitrat, akonitase ya, isositrat, ketoglutarat, ya, malat, fumarase ya, masukkan ya. Oke, next. Sintrat sitase. Oke. Oke, udah oke nih. Next. Nah, itu diperjelas lagi ya sitrat. Ini apa nih? Cis, akonitat, isositrat. Nah, ini kenapa dia irreversible? Apa yang mendasari dia irreversible?
Bentar ya. Oke ya, lanjut akonitase. Oke, kenapa dia irreversible ya? Dijelaskan nanti ya. Next, Pak, maaf Pak, isositrate. kenapa apa tadi Pak? Kenapa dia irreversible Oh iya. atau tidak bisa kembali ya? Kemudian isositrate hidrogenase, masukkan ya. Situ oke. Peran enzimnya apa? Isositrate hidrogenase. Masukin peran enzimnya. Oke, kamu udah tahu belum? Kamis libur, Jumat libur. Beneran, Pak. Iya beneran nanti. Tunggu aja di grup PJ. Cara di sini. Berarti libur kenapa, Pak? Kan tanggal 1, merahnya harus tanggal 1 kan, Pak? Ya, tanggal 2-nya libur, masuk lagi Sabtu. Sabtu libur juga kan Pak? Sabtu libur kan ya, Pak? Sabtu Kejepit soalnya, Pak. masuk lah, kamu praktek fisika diomelin cerita. Ih, pindah sore semuanya. Sore kan Selasa, berarti sore kalau mau pindah hari ini, tapi ya menurut saya masuk aja, ntar Bu Indri malah marah, nggak ada mahasiswanya. Oke, next. Pak, itu ekstra Bapak gimana, Pak? Nggak apa-apa. Ekstrak saya biarin aja, nyarinya nggak usah ntar aja. Minggu depan aja hari Selasa. Kan Kamis besok nggak akan libur kan, tanggal 25 ya. Tanggal Selasa 25, tanggal 8. Tanggal 8 kan kita praktek. Yang tanggal-tanggal 6-nya, atau tanggal 7 atau tanggal 5. Ya.
Udah itu ntar aja kita bahas sekarang presentasi dulu. Kemudian ketok glutarat dehidrogenase kompleks. Ini udah oke. Nah itu CoASH itu apa masukin ya? Rumus kimia cari ya CoASH itu apa? Koenzim A masukin ya. Oke, next. Nah GDP itu masukin tuh GTP. Masukin rumus kimianya ya. Kepanjangannya juga cari ya. Oke. Kemudian itu kenapa dia memerlukan magnesium? Cari ya. Maka dia memerlukan magnesium. Oke, next. Nah, suksinat dehidrogenase masukin ya di apa reaksinya FAD, FADH 2 itu bagaimana rumus bangunnya? Ya, di luar gambar itu aja disisipin di bagian mana, yang bagian bawah slide boleh. Oke, next. Oke, udah oke, next. Nah, NAD, NADH juga sama ya, ditambahkan rumus kimianya. Next. Nah, dikarboksilasi oksidatif. Dikarboksilasi oksidatif. Oke, next. Nah, transfer elektrolnya ya. Oke, next. Oke, nih, next. Nah, itu kamu cari protein 1, 2, 3 itu apa? Ya, next. Radikal semi QAnon itu apa? Cari ya. Rumus kimianya, perannya ya. Next. Sitokrom. Oke. Oke, next. Oke, udah oke, next. Chemosmosis apa? Nanti tambahin ya, chemosmosis. Nah, ini yang itu ya, energi yang diperoleh. Didetailkan dari segi molekuler ya. Cari total energi di mana di dalamnya itu ada skema atau apa gambar gitu ya. Gambar di dalamnya ada sel, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif gitu ya. Next. Nah, ini yang di aerob dan anaerob ya, dimasukkan ya. Oh, jebol, pegang bawahnya. Apaan itu? Oh, kamu megang ini. Ya, sedianya itu bungkus coklatnya mana? Beli dulu. Enggak, ntar saya kurangin nyalanya. Bungkus coklatnya. Kayak gini ya. Kayak gitu tuh. Ya, beli dulu. Ini reaksinya ya. Dicari ya. Itu rumus dari piruvat, dehidrogenase, alfa ketoglutarat, masukkan semua ya. Reaksi yang dikatalisis, cari semua yang di kolom reaksi yang dikatalisis itu rumus bangunnya ya.
Next. Oke. Itu ya. Jadi silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Presentasinya sudah cukup baik, namun untuk meningkatkan poin penilaian, ya, itu tolong diperbaiki sesuai arahan saya di Zoom ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita send dulu. Oke, untuk praktek saya Farkok ya, jangan terlambat. Kemarin Farizan, Abdul nggak dapat absen. Ya, Sarah ada, Sarah Fauzia. Sarah Fauzia, Hadir Pak anak. ada Sarah Fauzia. Hadir, Bapak. Anissa Rahma, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Yusni. Hadir, Pak. Laporannya mana nih? Kelompok Gita, Yusni, Abdul, Farizan. Tinggal kamu yang belum loh praktek Farkok. Kapan? Tambahan hari mau? Hari ini, Pak. Nanti ke Hari ini kampus. bisa. Oke. Oke, baik. Oke, Roida. Hadir Pak. Flo. Hadir Pak. Tulis tadi ada. Farizan. Hadir, Pak. Arta. Arta ada. Hadir Pak. Zahira tadi ada. Salsa ada. Ananda. Hadir, Pak. Siti Fatimah. Hadir, Pak. Hafiz. Hadir. Anita. Hadir Pak. Deborah. Hadir, Pak. Deborah. Di up ya. Semua tugas-tugas ya. Semua apa makalah, PPT, dibener-benerin. Itu yang membantu kamu untuk naikin nilai UTS. Ya, kalau latihan UAS kan nanti pas di pertemuan terakhir kita offline ujian, nanti nilainya akan saya bagi dua dengan nilai UAS. Gitu. Jadi yang sekarang tuh dibagus-bagusin semua. Tugas individu nanti saya untuk tugas individu, PPT dan makalah untuk UTS ya. Mungkin kalau misalnya nanti bisa saya bagi untuk latihan UAS, bisa saja. Kemudian UAS dan latihan UAS itu digabung, ya. Jadi tolong untuk yang merah kemarin ya, jangan susulan. Susulan tuh max nilai 70%. Kalau max 70%, nilai kamu misal 50, 50 itu 100%. Di 70%-in dulu, nah itu nilainya. Ya. Jadi tolong jangan susulan, diusahakan sekali. Walaupun ini beda beda aspek ya, kalau susulan kan pasti karena ada aspek keuangan gitu ya bayaran. Ya, tapi saya sebagai dosen ya dari sisi atau sudut pandang lain ya, itu untuk susulan tuh dikurangi nilainya. Tapi kalau saya nanti saya up lagi di makalah dan PPT dan tugas individu ya. Itu. Jadi tolong dilengkap-lengkapin ya. Jadi jangan sampai saya kasih kode ini belum ngumpul gitu. Ya karena saya juga megang kelasnya banyak. Kemudian untuk praktek parkok ya, praktek parkok juga sama. Lembar kerja yang dikumpul tuh yang udah diisi ya. Gitu. Lembar kerja yang dikumpul tuh yang udah diisi. Nanti saya lihat, oh ini niat nih bikin laporannya, saya up. Ada yang nggak niat, ya udah seadanya. Jangan sampai ada pikiran yang penting ngumpulin ya. Jangan, karena itu akan saya lihat. Karena saya menilai proses ya. Nanti kalau hasil akhirnya memang kurang bagus, ya nanti saya up di prosesnya. Gitu ya. Itu untuk praktek Arko. Oke,
karena waktunya sudah pas, dosennya juga udah di depan saya. Ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.